Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 14 Desember 2021. Gereja memperingati Santo Yohanes dari salib, imam dan pujangga gereja. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Saudaraku yang terkasih, kisah Injil hari ini adalah lanjutan kisah Injil hari kemarin. Masih berkaitan dialog Yesus dengan imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Hari ini Yesus meminta pendapat imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi tentang seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kepada anak yang sulung, ia berkata, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Jawaban anak itu, "Baik, Bapak." Tapi ia tidak pergi, ia tidak melakukan apa yang dikatakannya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Pertanyaannya, siapa di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah." Mengapa demikian? Karena Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian juga tidak percaya kepadanya. Saudaraku terkasih, kisah anak sulung yang mengatakan mau tapi tidak mau pergi adalah kisah para imam-imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi yang sering mengatakan kalimat-kalimat suci dan baik, tapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mereka hanya pandai berbicara, pandai memberi komentar dan menilai, tapi perbuatan dan cara hidup mereka jauh dari apa yang dikatakannya. Sedangkan para pemungut cukai dan para pelacur adalah sikap anak kedua yang mengatakan tidak mau atas permintaan ayahnya, namun akhirnya dia menyesal dan mau bertobat. Dia menyadari akan kesalahan, akan kerapuhannya, dan memperbaharui hidupnya agar pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara yang terkasih, bercermin pada 2 kisah itu, lalu bagaimana dengan kita? Di antara kita ada yang seperti anak sulung yang kadang kata-kata menarik, baik dan sangat mengagumkan, tapi tidak dalam tindakan. Omongnya saja yang besar, tapi tindakannya kosong. Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita? Sikap kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sikap para imam kepala dan pemuka agama Yahudi, yang omongnya saja yang besar, tapi tindakan kosong. Omongnya menarik, mempesona, tapi tindakan tidak ada. Tuhan tidak butuh omongan kita saja, tapi Tuhan butuh sikap dan tindakan konkret kita. Tuhan butuh omongan yang indah, itu diwujudkan dalam tindakan kita yang indah juga. Dan itu baru benar. Dan inilah tantangan kita sebagai murid Kristus. Kita diingatkan hari ini agar memiliki sikap dan tindakan hidup yang benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki pada kita. Saudaraku terkasih, masa Advent merupakan kesempatan bagi kita untuk mewujudkan omongan kita dengan tindakan kita itu sesuai, supaya kita pantas merayakan Natal dengan penuh sukacita. Jangan pernah takut untuk bertobat. Jangan pernah takut untuk kembali ke jalan Tuhan. Kita semua bukanlah manusia sempurna. Kita semua manusia yang penuh kerapuhan. Dan Tuhan butuh kemauan dan niat baik kita untuk memperbaharui diri kita agar pantas di hadapannya. Tuhan butuh keseriusan kita untuk bertobat. Amin.
Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.